Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina Rosita Devani. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang laporan laba rugi. Nah, yang pertama-tama pengertian laba rugi. Apa itu sih laba rugi? Laba rugi dalam bahasa Inggris adalah income statement atau profit and loss statement, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Dan selanjutnya adalah tujuan membuat laporan laba rugi. Nah, tujuannya adalah laporan laba rugi yang dibuat oleh bagian akuntansi tentu memiliki tujuan, karena hasil analisis laporan keuangan ini akan diberikan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan laporan perusahaan. Nah, beberapa tujuan dibuatnya laporan laba rugi adalah: 1. Diperhitungkannya besaran pajak perusahaan. 2. Memberikan informasi tentang perolehan laba atau rugi semua periode. 3. Menjadi referensi evaluasi bagi manajemen perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah apa saja yang harus diambil di periode yang akan datang. Yang keempat adalah memberikan informasi apakah langkah yang ditempuh menjadi efisien atau tidak dari besarnya beban atau biaya perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dibuatnya laporan laba rugi. 1 adalah mengevaluasi kinerja perusahaan. Manfaat pertama yaitu dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan ini, Anda dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang dapat oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, selanjutnya Anda dapat meminimalkan risiko kerugian. Misalnya, perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, maka Anda dapat mengambil keputusan untuk bisa berkembang dan tetap bisa menghadapi persaingan. Yang selanjutnya adalah mengembangkan perusahaan. Dengan melihat dan mengamati laporan laba rugi pada akhir periode, Anda sebagai pemilik perusahaan dapat menilai pengeluaran-pengeluaran yang efektif dan tidak. Hal ini akan sangat membantu perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, karena untuk mengembangkan perusahaan, Anda perlu meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pendapatan atau profit, atau mengurangi pengeluaran, dan laporan ini dapat menyajikan informasi tersebut. Yang ketiga adalah menilai resiko. Beberapa perusahaan mungkin ada yang sulit untuk mendapatkan profit dan mengalami kerugian terus-menerus. Maka laporan ini dapat berfungsi untuk menilai resiko perusahaan ke depan. Dengan mengetahui resiko perusahaan atau bisnis, maka secepatnya Anda dapat menjadi solusi. Resiko dalam setiap bisnis pasti ada. Jadi, tugas Anda yang penting adalah meminimalkan resiko yang bisa saja terjadi tanpa dugaan sebelumnya. Yang keempat adalah tolak ukur perusahaan. Manfaat lainnya adalah menjadi tolak ukur perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi, agar karyawan dan perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Tolak ukur laporan ini juga dapat memacu kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat bersaing dengan pesaing di pasar. 5. Adalah untuk menganalisis strategi perusahaan. Laporan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis strategi perusahaan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan pasti memiliki strategi khusus. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya strategi, maka dapat diperlihatkan dari beberapa hal. Contoh laporan laba rugi. Apakah strategi yang dipilih dapat membuat perusahaan menghasilkan pendapatan yang maksimal?
atau di setiap bulannya, atau malah sebaliknya, strategi yang dipilih tidak cocok. 6. Profil perusahaan. Selain masalah pasar biasa, perusahaan yang terbuka atau go publik juga harus memikirkan profilnya. Di dunia pasar modal, profil perusahaan ini akan berpengaruh terhadap para investor atau pemegang saham. Investor maupun pemegang saham tentu saja tidak mau memilih perusahaan dengan profil yang buruk untuk menginvestasikan uangnya, karena pemegang saham ataupun calon investor akan melihat dengan teliti laporan keuangan. Salah contohnya adalah laporan laba rugi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur. 1. Adalah pendapatan atau dalam bahasa Inggris disebut revenue. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Yang selanjutnya adalah beban atau dalam bahasa Inggris disebut expenses. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman atau produksinya barang. Yang selanjutnya adalah unsur keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Yang selanjutnya adalah kerugian atau loss. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, pembagian laba rugi dalam laporan laba rugi. Yang selanjutnya adalah berbagai laba dalam laporan laba rugi. Sebelum Anda belajar cara menghitung laba rugi dan membuat laporannya, Anda harus tahu komponen laba apa saja yang ada di laporan ini. Ada beberapa jenis laba yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Misalnya adalah laba kotor, laba operasi, laba sebelum bunga dan pajak EBIT, laba bersih, dan laba dari operasi berjalan. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor adalah suatu pengukuran terhadap pendapatan langsung perusahaan atas penjualan produknya selama satu periode akuntansi. Laba kotor sama dengan pendapatan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor mengidentifikasi secara langsung beberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produknya. Yang kedua adalah laba operasi. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis utamanya. 3. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditentukan menurut standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan sebenarnya bagi pemakai laporan keuangan ini dalam hal pengambilan keputusan. Keempat, laba dari operasi berjalan merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba ini juga disebut laba sebelum pos luar biasa dan operasi dalam penghentian. Yang kelima adalah laba bersih, mengidentifikasikan profitabilitas perusahaan. Dalam laporan ini, selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan disebut laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan, dipotong beban operasi dan pajak penghasilan. Faktor-faktor yang berpengaruh laba bersih perusahaan adalah pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasi, dan tarif pajak penghasilan. Nah, yang sekarang adalah bentuk laporan laba rugi.
Ada dua bentuk laporan laba rugi yang umumnya dipergunakan dalam aktiva pelaporan keuangan perusahaan, jasa ataupun dagang, yaitu single step dan multiple step. Yang pertama adalah single step. Dalam bentuk single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan pada bagian awal diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Yang selanjutnya adalah multiple step. Laporan ini juga memisahkan transaksi operasional dari transaksi non-operasional. Juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Pengungkapan laba operasional akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidental. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.